Shalom. Selamat pagi. Saya menyapa seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Baik saudara yang ada di rumah-rumah, baik saudara yang ada di dalam kota Surabaya maupun yang ada di luar kota Surabaya, baik yang ada di luar pulau maupun di luar negeri. Saya sampaikan, saya ucapkan shalom, selamat beribadah pagi hari ini. Mari saudara siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini ada, semua itu oleh karena kasih Tuhan. Semua itu oleh karena anugerah dari Tuhan. Mari saudara siapkan hatimu untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari dimanapun saudara berada saat ini, mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua itu oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dimanapun saudara berada, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh ralabasya kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau kami bisa melewati di masa-masa yang sulit, kami bisa bertahan di masa-masa yang sukar, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah corona COVID-19. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berjanji kepada-Mu Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh kepada-Mu. Kami mau lebih sungguh-sungguh setia kepada-Mu. Kami mau timbul seperti emas yang murni Tuhan. Sekalipun kami di tengah-tengah kesulitan, kami ada di tengah-tengah krisis, tapi kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Mari saudara buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari naikkan pujian kepada Tuhan pagi hari ini. Mari naikkan pengagunganmu kepada Tuhan. Oh riala masyada rala bala 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 bala. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu.
seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Sama-sama katakan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hatimu sama-sama katakan, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih-Mu Tuhan seperti dalam hidup kami. Itu kasih Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Mari angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, sama-sama katakan, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu biarlah kasih dari surga lebih dari memenuhi setiap hati yang tak pernah berhenti. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti
pancarkan sinarnya, cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari angkat pujian penyembahan-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Atas cinta-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu di dalam hidupku Tuhan. Kami terus
Kami terima kasih yang daripadamu Tuhan. Tinggal dalam hati kami. Inaralama syikini yaralama takaralama. Mari angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu. Thank you Lord Jesus. Inaralama syikini yaralama syakaralama. Terus menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan. Inaralama takayaralama syikini yaralama ralama. Dengan segenap hatimu, kasih-Mu melingkupi hidupku. Rasakan kasih Tuhan mengalir. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku. Abang kami Tuhan, waktu dekat padamu, kami akan terbang bagai Raja Wali. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sama-sama angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melingkupi Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lingkupi hidup kami dengan kasih-Mu.
dekat Kami akan terbang bagai raja yang wali. terbang bagaikan raja wali. Kamu mengangkatku terbang lebih tinggi Oleh kuasa, mari satu kali lagi dengan sungguh-sungguh katakan kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Lingkupi ya Tuhan. Kami percaya kami selalu aman di dalam naungan sayap-Mu Tuhan. waktu dekat Bawa kami dekat melekat dengan hati-Mu. bukan terbang bagaikan raja wali. Kamu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kamu mengangkat kami Tuhan. Kamu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa Biarlah Roh-Mu Tuhan terus mengangkat kami lebih tinggi, semakin tinggi bagi kemuliaan Tuhan. terbang lebih Ibu tinggi seperti emas tiada menangkap Tuhan. kasih-Mu. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sore-sore buat Tuhan Yesus. Haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Kami percaya karena kasih-Mu kami boleh ada hingga saat ini Tuhan. Kami ucapkan terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya kita punya Tuhan yang baik. Bersama-sama katakan amin. Wow. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bila saat ini kita mau bersuka cita buat Tuhan, angkat pujian-Mu. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun. Katakan seperti minyak. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Amin. Agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Sama-sama Bapak Ibu Saudara dari awal katakan sungguh, sungguh alangkah baiknya, yes, Alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun. Angkat kedua tanganmu. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya tuh seperti embun di bumi mengalir ke bukit Sion. Imani saudara. Agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Come on.
mengalir. Memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selalu. Sekali lagi, seperti minyak di kepala Harun. Nyanyikan pujian ini saudara. Saya percaya jika engkau rukun bersatu, Tuhan sanggup mencurahkan berkat-Nya. Amin. Agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Biarlah sukacita pagi hari ini melimpah atas hidup Bapak Ibu Saudara yang bersukacita. Sorak wow, 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 wow. Mari jemaat dosen angkat pujianmu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tuhan, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempol kedua Bapak Ibu Saudara. Mari ayunkan jempolmu, tunjukkan jempolmu kepada kanan kiri bukan belakangmu. Jika kau beribadah bersama dengan keluargamu, tunjukkan kepada keluargamu saudara. Selama-lamanya seorang dari awal bersama-sama. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tuhan. Katakan tak pernah berakhir. Mari bersama-sama jempol Bapak Ibu Saudara diangkat. Come on. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik katakan amin. Kita boleh ada, kita boleh menerima anugerah Tuhan sampai pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, katakan amin. Mari jangan pernah bersungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Tetaplah bersyukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Katakan amin. Amin. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Sekali lagi, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Wow. Ya sungguh Tuhan Yesus baik. Ayunkan jempol Bapak Ibu Saudara, come on. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Jemaat Gosen berseru wow.
percaya Tuhan Yesus baik, angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata Engkau Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Beri setiap kami Tuhan kesatuan hati, sehati sepikir, sesuai dengan kehendak-Mu yang Engkau mau dalam hidup kami. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih buat kasih dan cinta-Mu. Amin. Kalau kami diberkati Tuhan, kami rindu untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Amin. Amin. Biarlah di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi Tuhan, kami boleh tetap menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab firman-Mu berkata di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Amin. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Saudara, hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan diakonia kita. Persembahan diakonia ini dipakai untuk membantu saudara-saudara kita yang di dalam kelemahan. Membantu saudara-saudara kita yang di dalam kekurangan. Saya percaya jemaat GBI Goshen Blessing, jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita mau menjadi saluran berkat saudara. Amin. Saudara bisa salurkan persembahan diakonia melalui Bank BCA atas nama GBI Goshen Blessing di nomor rekening 389 059 8888. Saya percaya janji Tuhan. Orang yang memperhatikan orang yang lemah, dia sedang memiutangi Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan akan membalas kebaikan hati saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari sekali lagi buka kedua tanganmu saudara, siapkan hatimu untuk menerima taburan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah benih firman Tuhan ini boleh jatuh di tanah yang subur. Biarlah benih firman Tuhan ini boleh bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hari ini kami siap untuk mendengarkan tuntunan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Tuhan berkati Ibu Pendeta Heni Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami boleh tetap menjadi satu Tuhan. Amin. Sebab firman-Mu berkata, di mana ada kesatuan, di situ ada berkat yang berlimpah-limpah. Amin. 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 Di mana ada kesatuan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Urapi seluruh jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada saat ini. Urapi setiap hati dan pendengaran setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah setiap benih firman yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saudara yang siap untuk mendengarkan tuntunan firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan, amin. Amin. Halo Shalom Gembala dan seluruh jemaat GBI Goshen Blessing Surabaya, apa kabar? Sudah lama sekali tidak berjumpa. Berdoa Anda dan keluarga selalu dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, sehat selalu. Terima kasih buat kesempatannya saya boleh melayani melalui ibadah online. Berdoa agar firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi Anda semua. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur kalau bangsa Indonesia boleh mengecap kemerdekaan di tahun yang ke-76. Semua karena anugerah Tuhan. Kemerdekaan yang merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengecapnya hari ini. Berdoa agar firman-Mu sebentar disampaikan. Biar kiranya Tuhan boleh berbicara buat kami. Tumpahkanlah isi hati-Mu. Ajarilah kami kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan. Karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan bicara tentang disunity, ketidaksatuan. Apa yang membuat kita gagal untuk bersatu? Ada pepatah Indonesia yang berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu banyak kepentingan sehingga menjadi rintangan. Di mana ada kepentingan, pasti ada yang dikorbankan. Yang seringkali menghambat kemajuan sebuah bangsa adalah kepentingan-kepentingan individu yang haus kekuasaan dan kekayaan. Saya percaya hari ini bukan lagi penjajah bangsa lain yang membuat kita sulit maju, tetapi musuh di bangsa sendiri. Istilahnya musuh dalam selimut. Selalu ada saja orang-orang yang berusaha menggulingkan para pejuang yang sesungguhnya, berusaha merebut kekuasaan dan meraup kekayaan. Orang-orang yang bekerja keras malah ditindas, yang berjuang malah dibuang. Ironisnya, penjajah kita hari ini bukan bangsa luar, tapi dari bangsa sendiri. Sebuah kapal kalau mau terus berlayar, haruslah dipimpin oleh satu nahkoda yang menentukan arah dan tujuannya. Kalau terlalu banyak orang yang mau ikut ambil suara, terlalu banyak orang yang menginginkan kuasa, malah akan menghambat dan membuat kita tidak sampai-sampai ke tujuan. Amsal 14 ayat 11 berkata, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Mungkin ada yang akan pakai ayat ini untuk bilang, loh, banyak suara itu bagus. Nah, saya dapat hikmat dari Tuhan begini. Para penasehat itu dibutuhkan dalam bagaimana mengupayakan supaya kita sampai ke tujuan, bukannya mengubah tujuan. Saya percaya pemimpin bangsa ini punya tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Harusnya sebagai masyarakat, sebagai orang-orang yang diberi kuasa oleh rakyat, kita menjunjung tinggi kesatuan dan menolong para pemimpin bangsa ini untuk bagaimana kita bisa sampai ke tujuan. Karena tidak mungkin terjadi, tidak mungkin sampai tujuan kalau bangsa kita tidak mendukung pemimpin yang ada, apalagi berusaha mengubah haluan. Siapa musuh bangsa Indonesia saat ini? Siapakah orang-orang yang menghambat kemajuan bangsa? Yaitu para koruptor yang merasa terganggu ruang geraknya. Warga negara yang hanya memperkaya diri di tanah air mereka, tapi tidak memberikan sumbangsih untuk kesejahteraan bangsa. Para wakil rakyat yang tidak memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Para pejabat yang dipilih rakyat, tapi mengingkari janjinya. Para PNS yang gabut digaji tapi tidak melayani. Setiap rakyat, warga negara yang tidak menjunjung tinggi kesatuan bangsa dan Pancasila. Kalau di dalam bangsa sendiri kita tidak mau bersatu,
menjunjung tinggi kesatuan, berjuang untuk kesejahteraan bangsa ini, maka siapapun pemimpin di bangsa ini akan sulit sekali maju. Seorang pemimpin harus didukung, bukan diganggu. Justru kita harus melihat baik-baik siapakah pemimpin yang baik. Mereka yang berjuang untuk kesatuan dan kesejahteraan, atau mereka yang hanya mementingkan diri sendiri. Mari kita lihat dalam Filipi 2. Dengan judul perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang pertama. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kunci kesatuan dalam Filipi 2 dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu kasih artinya begini, kita harus mengasihi bangsa sendiri. Kasih harus menjadi dasar atau landasan dalam hubungan. Kita harus mengasihi sesama saudara sesuku bangsa. Yang kedua, satu jiwa. Kita harus sepemahaman, sepemikiran, senilai. Kita harus berjuang sama-sama dengan visi yang sama, yaitu kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Untuk kesatuan bangsa. Satu tujuan, kita punya tujuan yang sama. Tidak membawa kepentingan pribadi atau golongan. Ada 3 K yang membuat kita sulit bersatu. Kebalikan dari yang tadi, yaitu ketiadaan kasih, kesombongan, dan konflik kepentingan. Saya ingin share yang pertama, penyebab disunity, ketidaksatuan adalah ketiadaan kasih. Kasih itu mempersatukan, kebencian menceraikan. Kasih kalau mulai hambar, masalah kecil jadi besar. Kasih itu yang memampukan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kasih membuat kita bisa menerima kekurangan orang lain. Kasih membuat kita mau mengerti dan mengampuni. 1 Petrus 4 ayat 8 bilang gini. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya percaya kasih itu akan melampaui perbedaan. Seringkali ketika orang pertama kali jatuh cinta, mereka tidak lihat perbedaan yang ada. Tapi ketika kasih menjadi hambar, masalah kecil jadi besar. Tahukah Anda bahwa kasih adalah kekuatan untuk orang berjuang? Kasih adalah perekat yang mempersatukan. Kehilangan kasih di bangsa ini akan kehilangan perekat. Tanpa kasih, hubungan gak bisa bertahan. Yang membuat kita sulit bersatu adalah perbedaan yang kita lihat menjadi penghalang. Rasisme merupakan penghalang persatuan bangsa. Kita ini lahir di Indonesia dengan berbagai keberagaman yang ada. Beda suku, beda bahasa, beda warna, beda agama. Saya pernah mengalami sebagai anak yang lahir di keluarga keturunan Tionghoa, saya pernah diteriakan, dasar Cina, pulang sana, gitu-gitu ya. Tapi saya ini adalah anak keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia dan saya cinta Indonesia. Saya tidak punya kampung halaman di China. Kalau saya diusir keluar dari Indonesia, saya mau pulang kemana? Seringkali saya jengkel dan
Tapi saya mengasihi bangsa ini. Anda yang mengaku Anda orang Indonesia, pertanyaan saya, Anda sudah buat apa untuk Indonesia? Karena saya memang anak yang lahir di keturunan Tionghoa, tapi saya cinta bangsa ini dan saya berjuang untuk kesejahteraannya. Kasih itu membuat orang berjuang melampaui segala rintangan dan perbedaan. Karena saya cinta bangsa saya, bangsa Indonesia. Saya berjuang untuk kemajuannya. Waktu saya turun ke desa-desa, ke pedalaman, ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, saya tidak memandang perbedaan warna kulit, bentuk rambut, suku, bahasa menjadi penghalang untuk saya mengasihi mereka. Kasih kepada bangsa saya membuat saya tidak melihat perbedaan yang ada. Saya tidak melihat mereka miskin dan saya kaya. Saya melihat semua orang sama. Harusnya kita belajar kunci persatuan bangsa adalah cinta kepada bangsa. Kita harus terus menanamkan cinta kepada tanah air kita, bukannya memupuk kebencian di hati generasi kita. Jangan membuat perbedaan. Beberapa orang tua menanamkan bibit kebencian di hati anak-anak mereka dengan mengadakan perbedaan, menghina suku lain. Berapa banyak pernikahan beda suku yang sangat sulit sekali di bangsa ini. Kenapa? Karena kita melihat beda suku, kita beda. Kita Indonesia. Apakah suatu hari nanti saya mengizinkan anak-anak saya menikah dengan orang yang berlainan suku? Kenapa tidak? Kita semua sama. Kita Indonesia. Kalau kita terus memupuk kebencian, perbedaan di hati anak-anak kita, mustahil Indonesia sejahtera. Kita harusnya menghargai perjuangan para pahlawan dengan menjunjung tinggi persatuan. Hanya kasih kepada bangsa yang akan mampu mengatasi semua perbedaan yang ada. Ingat baik, kita tidak bisa milih kita lahir di mana, dengan warna seperti apa, dengan keluarga seperti apa. Kalau kita lahir di Indonesia dengan segala keberagaman yang ada, kita patut menghargainya. Yang kedua, penyebab disunity adalah kesombongan. Satu jiwa bicara soal kita harus senilai, sepaham. Filipi 2 ayat 3 tadi bilang gini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nggak akan ada kesatuan tanpa kerendahan hati. Kadang-kadang kita terlalu sombong untuk mengakui kerja keras orang lain. Kita terlalu sombong untuk mengakui bahwa kita butuh orang lain. Ada pepatah dalam bahasa Inggris yang berkata gini, more works can be done if it doesn't matter who gets the credit. Akan lebih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan kalau nggak masalah siapa yang dapat pujian. Semua orang ingin diakui kerja kerasnya. Setiap orang ingin dipuji. Tapi apa yang terjadi? Karena semua orang ingin mendapatkan posisi, semua orang ingin diakui, sehingga kebanyakan orang hanya penting penampilan daripada apa yang mereka kerjakan. Satu kali kami pernah mengadakan event besar di Indonesia, di Jakarta. Saya dan suami mengajak beberapa orang kerjasama untuk membantu kami merealisasikan event ini. Apa yang terjadi? Di situ mata saya terbuka. Orang-orang yang dimintai tolong, bicara uang, harus dibayar, dan lain sebagainya. Padahal acara ini tidak menguntungkan kami dan tidak menguntungkan siapa-siapa, tapi orang-orang ini tahu bahwa acara ini untuk kepentingan bersama. Pada hari H ketika acara dimulai, orang-orang yang ribut minta dibayar itu boro-boro membantu, tapi mereka malah duduk di panggung. Mereka ingin mendapat pengakuan. Dari situ saya belajar, benar pepatah ini. Orang lebih menginginkan pengakuan, tapi ketika diminta bantuan, mereka tidak mau ikut bekerja. Bangun apapun yang paling susah itu
di tahap perintisan. Karena disitulah kita akan merasa sendirian. Ketika belum punya apa-apa, waktu masih susah, orang-orang agak sulit dimintai bantuan. Gak ada yang mau berjuang bersama kita. Dan di situ kita akan merasa sangat sendirian. Waktu belum punya apa-apa, semua dikerjain sendiri, nangis sendiri, susah sendiri, jatuh sendiri. Tapi waktu sudah dikenal, semua orang ingin dapat pengakuan. Waktu kita belum dikenal, kita dipandang sebelah mata bahkan oleh keluarga. Tapi waktu kita mulai dikenal, kita akan lihat banyak orang yang ingin dapat nama. Dibutuhkan kerendahan hati untuk membiarkan orang lain naik ke panggung yang kita dirikan sendiri. Butuh kerendahan hati untuk memberikan kursi buat orang lain yang kita tahu mereka mampu menjalani. Meskipun kita yang merintis dan berjuang. Saya belajar bahwa tidak semua pahlawan harus duduk di kursi pemerintahan. Belajar menyerahkan hak kita kepada orang lain yang bisa melanjutkan perjuangan kita. Waktu Indonesia masih dijajah, banyak pahlawan yang mungkin berjuang mati-matian. Dan hari ini ketika Indonesia sudah mulai lebih sejahtera, mungkin mereka sendiri nggak dapat apa-apa. Kalau nggak masalah siapa yang dapat nama, pengakuan, kita mau rendah hati, yang penting negara maju, yang penting Indonesia sejahtera. Kita nggak usah pusing siapa yang duduk di kursi pemerintahan. Untuk bersatu tuh dibutuhkan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, mustahil apapun yang kita bangun bisa bertahan. Berapa banyak pelayanan yang dibangun dengan ketulusan tapi berakhir dengan pertengkaran. Berapa banyak usaha yang dirintis dengan doa dan air mata, akhirnya diakhiri dengan perebutan harta dan kekuasaan. Galatia 3 ayat 3 berkata gini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Banyak kali ketika susah, suami istri sepakat sehati berdoa, mencucurkan air mata. Tapi ketika diberkati, biasanya orang jadi lupa diri. Untuk bersatu, sebagai keluarga maupun bangsa, kita harus belajar saling rendah hati. Menganggap orang lain juga penting. Kita nggak boleh hanya fokus kepada kepentingan diri kita sendiri. Untuk bersatu, jangan adu tinggi, tapi adu rendah hati aja. Saya percaya bahwa promosi dari Tuhan itu diberikan kepada orang yang rendah hati. Mari kita belajar dari Filipi 2 ayat yang kelima bilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena orang berebutan minta dipuji, makanya perselisihan terjadi. Kesombongan, iri hati, nggak akan menyelesaikan masalah di negara ini. Kita akan saling menjatuhkan, bukannya saling menopang. Untuk kesatuan boleh terjadi, kita harus rendah hati. Tidak masalah siapa yang duduk di kursi. Kita harus bisa tetap berkontribusi. Yang ketiga yang menyebab disunity adalah beda tujuan.
Kita harus satu tujuan, punya tujuan yang sama. Amos 3 ayat 3 bilang gini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Can two walk together unless they are agreed? Kita harus bersatu, harus sepakat. Kita nggak bisa membangun masa depan bersama dengan orang-orang yang beda tujuan. Mustahil bersatu tanpa kesepakatan. Visi beda cuma ngabisin tenaga. Exhausted, nggak akan sampai-sampai ke tujuan. Karena untuk berjalan bersama, kita harus punya visi yang sama. Filipi 2 ayat 3 bilang gini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Dan ayat 4 bilang gini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ada istilahnya conflict of interest. Ada orang-orang yang punya konflik kepentingan. Karena mereka punya tujuan yang berbeda di dalam suatu organisasi. Konflik kepentingan ini yang justru menyebabkan perpecahan. Upaya merebut kekuasaan, upaya untuk meraih kekayaan, membuat para pejuang digulingkan. Orang-orang yang kerja keras ditindas, yang berjuang malah dibuang. Satu kali, ada beberapa orang yang datang ke rumah kami. Kebetulan orang-orang ini bekerja kepada pemerintah dan mereka cerita kepada suami saya, Pak Jojo, kami ingin mendukung pemerintahan yang jujur saat ini. Tapi ketika kami ingin jalan yang lurus, atasan-atasan kami, superior di atas kami yang tidak mendukung pemimpin yang jujur dan lurus ini, menekan kami dengan cara tidak memberikan pekerjaan kepada kami. Sedangkan pemimpin yang jujur dan lurus itu menilai kinerja kami dari pekerjaan kami. Akibatnya, kami yang mendukung pemerintahan yang jujur dan bersih, kami sendiri malah tersingkirkan. Ketika saya mendengar cerita ini, saya nangis. Yang kerja keras malah ditindas, yang berjuang malah dibuang. Uang dan kekuasaan yang selalu menjadi fokus dari konflik kepentingan. Dan konflik kepentingan selalu mengorbankan orang lain. Karena fokusnya kepada kepentingan diri sendiri, mereka jadi nggak peduli sama kepentingan orang banyak. Dan akibat dari kepentingan diri sendiri, pada akhirnya mengorbankan orang banyak. Keserakahan itu membutakan. Orang-orang yang korupsi dana bansos misalnya, mereka dipercaya untuk mengelola dan mengantar bantuan. Tapi dipercaya mereka malah memperdaya. Amsal 12 ayat 5 bilang gini, rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Bangsa kita nggak akan maju kalau terlalu banyak kepentingan-kepentingan di dalamnya. Berdoalah supaya para penguasa, orang-orang yang punya power di bangsa kita, mereka menjunjung tinggi kesatuan bangsa, mementingkan dan mengedepankan kesejahteraan bangsa dan kemajuan bangsa. Bukannya mengorbankan kepentingan masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri. Mari berdoa supaya bangsa kita terus tumbuh, terus tangguh, dan kita terus berjuang untuk kesejahteraannya. Doa saya bagi generasi ke depan. Mereka mencintai rakyat, berintegritas, sungguh-sungguh hidup takut akan Allah, menjadi pemimpin yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Tidak hanya memajukan diri sendiri, tapi mereka memikirkan kemajuan bangsa. Mari rakyat Indonesia, kita lahir di bangsa ini. Apa yang sudah kita lakukan bagi bangsa kita? Jangan biarkan orang memecah belah persatuan hanya karena kepentingan. Mari kita berjuang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, agar bangsa ini tidak lagi dipecah belah
oleh konflik kepentingan, oleh orang-orang yang hanya mencari kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan. Tapi biarlah roh takut akan Allah boleh melanda seluruh negeri, sehingga setiap orang boleh memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa ini. Kami mohonkan pemerintahan yang takut akan Allah, yang mencintai rakyat, yang bekerja sungguh-sungguh dan berintegritas. Tuhan, anugerahkanlah kemajuan bagi bangsa kami. Jauhkanlah keserakahan, persaingan, konflik kepentingan. Tapi biarlah Tuhan, setiap orang-orang yang punya kekuasaan dan mampu mengubah masa depan bangsa ini, mereka boleh dipakai Tuhan untuk mensejahterakan Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah kami saat ini Tuhan. Biarlah diberikan kesehatan, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk setiap langkah dan setiap keputusan. Kami percaya pemerintahan berasal dari Allah, dan Tuhan punya rencana untuk bangsa kami. Diberkatilah Indonesia. Kiranya Indonesia damai, tangguh, dan terus maju. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu. Mari sama-sama angkat tinggi kedua tanganmu, katakan, jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Haleluya. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Ku. Mari saudara dimanapun saudara berada saat ini, mari kita bersama-sama naikkan pujian ini sebagai doa, sebagai permohonan kita kepada Tuhan. Beritakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari saudara dimanapun engkau berada saat ini, mari naikkan pujian ini sebagai doa. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu Tuhan. Itulah kerinduan-Mu Tuhan, agar dunia dapat melihat bahwa kami satu Tuhan. Kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari saudara, kita mau mendukung cita-cita dari pemimpin bangsa kita. Amin. Bangsa Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia boleh semakin diberkati Tuhan. Amin. Bangsa Indonesia boleh semakin makmur di hadapan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia kuat. Indonesia tangguh. Amin. Indonesia diberkati Tuhan. Haleluya. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Dirgahayu kemerdekaan.
di Republik Indonesia. Kemuliaan Yang ke-76. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia disembuhkan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Sucilah Haleluya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami memberkati dengan shalom. Kami memberkati dengan damai sejahtera Tuhan. Diberkatilah bangsa kami Tuhan. Diberkatilah seluruh rakyat Indonesia. Bahkan sampai di kota-kota, di pulau-pulau, bahkan di daerah-daerah Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami. Haleluya. Haleluya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Mari saudara kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Haleluya. Kami berdoa buat kota kami yang tercinta, kota Surabaya Tuhan. Biarlah Surabaya penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Amin, amin. Surabaya penuh dengan kemakmuran dari Tuhan. Haleluya. Kami berdoa untuk Bapak Wali Kota Surabaya Tuhan, Bapak Eri Cahyadi Tuhan. Berikan hikmat, tuntunan Tuhan untuk memajukan kota kami Surabaya Tuhan. Berkati Bapak Eri Cahyadi Tuhan, baik dalam kesehatannya, dalam keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Amin. Bapak Presiden, Bapak Jokowi Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan roh takut akan Tuhan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Amin, amin. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada, baik yang mengikuti ibadah secara online
baik yang mengikuti ibadah secara onsite pagi ini Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Yes, amin. Berkati dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Amin, amin. Berkati dengan sukacita-Mu Tuhan. Amin, amin. Kami percaya dengan iman. Yes, amin. Kami pasti dipulihkan Tuhan. Amin, amin. Kami pasti disembuhkan Tuhan. Amin, amin. Kami pasti diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Kami rindu Tuhan. Kami menjadi saluran berkat buat kota kami Surabaya Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan diakonia. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang sudah mengembalikan persembahan persepuluhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Apa saja yang Kau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Amin, amin. Percaya. Amin. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Amin. Bukan menjadi ekor. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau bulan ini gereja kami Tuhan boleh merayakan ulang tahun yang ke-13 Tuhan. Amin, amin. Kami percaya. Yes. Di tahun yang ke-13 ini. Amin. Gereja kami akan semakin diberkati Tuhan. Amin, yes. Gereja kami akan menuai jiwa-jiwa Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari saudara buka kedua tanganmu saat ini, terimalah dengan iman. Amin. Mari dimanapun saudara berada, buka kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin. Dan memberikan engkau kasih karunia. Amin, amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Yes. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Mulai hari ini. Amin. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih, berikut informasi kegiatan GBI Goshen Blessing dalam sepekan. Ikutilah ibadah online Sunday Service GBI Goshen Blessing Minggu 29 Agustus 2021. Ibadah ini dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing mulai pukul 7 pagi. Ikutilah ibadah pemulihan Pondok Daud setiap hari Senin sampai Sabtu yang dapat diakses melalui YouTube channel Goshen Blessing. Persembahan ucapan syukur, persepuluhan, dan diakonia dapat dipersembahkan melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing dengan nomor akun 389 059 8888 atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar. Shalom Teens, bagi kalian yang berusia SMP dan SMA, ikutilah ibadah online di Aero Generation Zoom Meeting yang diadakan pada hari Minggu 29 Agustus 2021 pada pukul 9 pagi dengan pembicara Kak Eni Widodo dalam tema Baptisan Air Biar Masuk Surga. Untuk meeting code dan password kalian dapat DM di Instagram The Aero Generation. Mari bertumbuh bersama di dalam komunitas seusiamu. Bagi kalian yang berjiwa muda, ikutilah ibadah online The Last Joel Zoom Meeting yang diadakan pada hari Minggu 29 Agustus 2021 pada pukul 1 siang dengan pembicara Kak Daniel William dalam tema Break the Chains. Untuk meeting code dan password kalian dapat DM di Instagram The Last Joel. J-Live Community, part of The Last Joel yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 7 malam via Zoom. Untuk meeting code dan password, kalian dapat DM di Instagram The Last Joel atau dapat menghubungi di nomor 082 250 314 694. Hello kids,
Ikutilah ibadah online fellowship Zoom Meeting yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 11 siang. Untuk meeting code dan password, parent dapat DM di Instagram Goshen Kids Church atau dapat menghubungi Kak Emi di nomor 0813 5783 7800 atau Kak Mona di nomor 0812 3798 2323. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.